Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di kesempatan malam ini kita akan kembali mengupdate apa yang terjadi di kawasan Gaza. Tapi di video ini belum akan menyinggung persoalan perang antara Iran dengan Israel. Enggak, itu nanti di video yang lain. Kita akan bahas dulu masalah perkembangan-perkembangan ya. Pertama, korban sampai dengan malam ini mencapai 55.500. Itu adalah satu jumlah yang cukup banyak kalau kita mau membayangkan Stadion JIS Jakarta International Stadium itu kapasitasnya sekitar 80.000. Jadi kalau bagian bawah dan setengah bagian atas itu keisi penuh di Stadion JIS, itulah 55.000 orang dan itu adalah satu jumlah yang cukup banyak. Nah, penjajah, ini saya akan menggunakan kata penjajah karena nanti di channel ini akan kebanet lagi seperti channel yang lama dulu tuh yang sudah 30.000 subscriber, tapi ternyata kebanet percuma, kita tidak bisa menyebarkan pesan lebih luas. Kita sepakati kita akan menggunakan istilah penjajah untuk menggambarkan musuh. Nah, penjajah saat ini itu menggunakan beberapa strategi untuk bisa memukul mundur perlawanan. Tapi nanti kita lihat perlawanan di Gaza itu merespon dengan cara apa. Ya, pertama, dia menggunakan cara memblokade bantuan kemanusiaan, sudah jelas ya. Jadi saat ini bantuan kemanusiaan hanya bisa masuk dari satu pintu, yaitu dari Erez atau dari Karm Abu Shalom. Yang dari Erez ini bantuan kita yang masuk lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang menitipkannya ke lembaga Yordania, namanya Jordanian Hashemite, CO-nya apa ya, Charity Organization. Nah itu ya, dari JHCO. Yang kedua, kalau yang dari Karm Abu Shalom, ini adalah bantuan kemanusiaan yang diambil oleh tentara mereka, oleh tentara musuh, lalu kemudian diberikan kepada mantan-mantan rampok. Ini yang menarik nih. Mantan-mantan rampok yang pemimpinnya namanya Yasir Abu Shabab. Siapa Yasir Abu Shabab ini? Dia adalah orang bermasalah di Gaza. Intinya dia ini penjahat. Dulunya ya dia pernah ngaji salaf. Di Gaza juga ada salafi. Di Gaza juga ada Hizbut Tahrir. Di Gaza juga ada orang-orang Asy'ari, Sufi dan lain sebagainya. Di Gaza juga ada orang-orang tarbiyah, bahkan HMS itu juga adalah orang tarbiyah yang kalau di Indonesia itu miripnya sama PKS lah gitu, kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Nah, tapi kemudian Yasir Abu Shabab tadinya ngaji salaf, ingat ya, tadinya. Lalu kemudian dia mengalami ekstremisme pada saat terjadi perang di Suriah pada tahun 2012-2013. Kemudian dia bergabung ke dalam organisasi teror yang namanya IS gitu ya. Kita tahu lah singkatannya itu loh pokoknya. Nah, kemudian masalahnya di sini gitu ya. Yasir Abu Shabab ini orang bermasalah gitu loh, sehingga dari semua kelompok ini dikeluarin gitu ya. Nah, kemudian dia menjadi orang yang ekstrim. Nah, kemudian dia ini ketika pecah perang tanggal 7 Oktober kemarin gitu ya, tampaknya memang lebih menyukai dia itu di bawah kepemimpinan penjajah. Caranya gimana? Dia mengorganisasi ratusan orang, ya dipercaya ratusan orang meskipun yang ketangkep nih baru puluhan. Ratusan orang yang dia ini menjarah truk atas kerjasama dengan tentara-tentara musuh. Jadi kan sekarang truk bantuan kemanusiaan itu semuanya bisa masuk dikawal sama tentara musuh. Ya pasti itu, pasti itu. Baik itu dikawal udara lewat drone gitu ya, maupun itu ada di depan itu ada tanknya lewat, atau ada tentaranya lah gitu numpang dalam truk itu, terserah mereka lah gitu ya. Artinya kalau ada orang bisa mendapatkan satu truk, satu kelompok bisa mendapatkan satu truk gitu ya. Nah, ini artinya ada geng tersebut memang bekerja sama dengan penjajah. Beda dengan bantuan kemanusiaan. Kalau misalnya gini, dari 10 truk, oke 7 truk ditaruh ke shelter-shelter gitu ya, ditaruh ke tenda-tenda. Tapi ada nih 3 truk ditahan oleh tentara-tentara musuh, kemudian oleh tentara musuh ini sengaja dikasih ke geng Yasir Abu Shabab ini. Diapain oleh geng Yasir sama mereka, kemudian dijual dengan harga yang lumayan tinggi, dan masalahnya lagi adalah mereka diberikan senjata. Kalau misalnya ada orang yang mau mendapatkan bantuan tersebut, ya maka mereka disuruh untuk bersumpah setia, atau bahasanya bukan sumpah setia tapi bergabung ke dalam gengnya Yasir Abu Shabab. Ini adalah perang proksi. Jadi penjajah ini menciptakan proksi di dalam gitu loh. Untuk melancarkan aksinya, Yasir Abu Shabab ini bekerja sama dengan satu begal ya, bukan apa ya bahasanya, penjahat lah, penjahat. Ya namanya Isom Nabahin. Isom Nabahin ini adalah residivis narkoba yang sudah ditangkap oleh pemerintah kota Gaza atau pemerintah Gaza, kemudian dipenjara. Tapi satu ketika penjajah itu pengen menyebarkan kejahatan kembali di tanah Gaza. Caranya gimana? Penjara-penjara yang sudah ditutup rapi gitu ya, diledakkan, lalu kemudian mereka membiarkan penjahat-penjahatnya ini keluar berkeliaran di tanah Gaza. Terus ya, kemudian namanya penjahat gimana sih? Mereka-mereka itu kan
ada yang tentu saja kontra kepada kepemimpinan para pejuang di tanah Gaza yang itu namanya gerakan H itu gitu ya. Kita nggak bisa sebut di sini karena nanti channelnya kena banned lagi gitu ya. Nah kemudian ya karena mereka ini jelas-jelas membenci pemerintahan mereka sendiri dan ini sebagai dalil gitu ya bahwa gerakan H ini adalah ulil amri di Gaza yang sah, maka mereka akhirnya bergabung join dengan Yasir Abu Shabab. Nah ini ya teman-teman sekalian, jadi memang agak rumit. Proksi-proksi inilah yang kemudian jadi sasaran empuk dari unit Sahem. Unit Sahem ini adalah unit yang memang dibentuk oleh gabungan faksi dan sisa-sisa elemen kepolisian untuk apa? Menindak para rampok, menindak para begal, dan mengendalikan kejahatan yang ada di Gaza hari ini. Kejahatan gimana? Emangnya warga Gaza bukannya baik semua? Nah ini nih yang harus kita luruskan. Namanya Gaza, Gaza itu kan sebuah kota. Gaza itu sebuah sistem peradaban ya. Kalau mungkin misalnya kita analogikan panjangnya itu atau luasnya itu kurang lebih dari daerah Tambun kali ya, di daerah Bekasi Utara sampai daerah Depok. Seluas itu tuh kira-kira. Jadi ada kota Bekasi di situ, ada Pancoran Masnya gitu loh, ada Cibubur dan lain-lain sebagainya. Jadi Gaza itu luas dan di dalamnya tentu saja ada juga orang-orang jahatnya merupakan orang asli Gaza gitu loh. Di antara mereka ada juga orang-orang yang baik tapi tidak terlalu taat agama. Ada juga orang yang sangat taat agama tapi akhlaknya buruk. Ada juga di antara mereka para ulama, para syekh dan lain sebagainya. Sama lah seperti di Indonesia, hanya mungkin bedanya mereka ini ada di medan perang sehingga mereka sudah terbentuk solidaritas tertentu gitu ya. Nah, makanya jangan bingung kok ada warga Gaza yang seperti itu ya. Ada gitu ya, ada. Nanti teman-teman bisa tanya ke Bang Onim atau Ustadz Abdullah Ustadz Husain Gaza gitu ya. Yang beliau-beliau ini kan tentu sudah tinggal di Gaza cukup lama. Nah, teman-teman bisa konfirmasi ke mereka gitu. Oh, ternyata begitu. Atau teman-teman juga bisa tanya-tanya ke masyarakat Gaza meskipun jangan sekarang, jangan di saat perang karena mereka relatif takut menyebarkan informasi karena takut kita adalah mata-mata tentu saja. Nah, unit Sahem ini kemudian menindak mereka, tapi kemudian ketika unit Sahem ini bergerak menindak para penjahat ini, ternyata terbuka satu fakta bahwa penjahat ini dilindungi oleh penjajah. Pelindungannya dengan apa? Dengan drone dari jarak jauh. Jadi sengaja penjajah ini menggunakan Yasir Abu Shabab untuk memancing sebetulnya agar para pejuang tuh keluar. Tapi para pejuang saat itu masih menggunakan unit Sahem ini gitu loh. Jadi tidak menggunakan tentara, tidak menggunakan pasukan reguler, tapi menggunakan polisi itu bahasanya ya. Namanya unit Sahem. Unit Sahem itu bahasa Indonesia artinya unit panah, anak panah. Ya. Kemudian karena ada target seperti itu, akhirnya melalui video yang terbit kurang lebih sebulan lalu, para pejuang mengumumkan saat ini para begal menjadi sasaran langsung dari brigade pejuang yang ada di sana. Artinya ditembaki gitu ya, kemudian ditangkap dan lain-lain sebagainya. Gitu ya kondisi yang terjadi hari ini. Nah, kemudian ya teman-teman sekalian, masalah lagi timbul kan sekarang ada ini ya, Amerika Serikat itu mendirikan Gaza Humanitarian Fund yang tujuannya untuk apa? Memberikan bantuan ke dalam Gaza. Tapi sebenarnya bukan bantuan ya, sebenarnya ini mereka ingin menciptakan semacam game yang seru gitu loh. Tujuannya apa? Kan para pejuang itu terdiri dari elemen masyarakat. Contohnya gini, ketika kita mempelajari perang gerilyanya Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman, di mana sih mereka ngumpetnya sebenarnya, atau di mana sih mereka sebenarnya naruh senjata dan lain sebagainya? Ya di rumah-rumah masyarakat gitu loh. Mereka ditolong masyarakat, diumpetin, disembunyikan dalam rumah, dan ini masih terjadi di tepi barat gitu loh. Yang rumah-rumah mereka tuh kan masih utuh. Jadi mereka kalau jalan, kalau lewat, kalau apa gitu ya, dan masyarakat tuh sengaja membangun rumah-rumahnya itu ada atapnya yang menjorok ke jalan sehingga para pejuang dengan aman bisa melewati bawah atap tersebut sehingga tidak terlacak oleh drone. Nah, sampai di titik ini gitu ya, penjajah berpikir, oke, kalau begitu gimana caranya kita pisahkan antara pejuang dengan masyarakat. Caranya gimana? Kita adu domba saja. Cara ngadu dombanya gimana? Ini ada bantuan kemanusiaan. Tapi kalau di antara keluarga kalian atau di antara kalian ada yang pejuang, kami tidak segan-segan menembak. Maka akhirnya gitu ya, ada keluarga pejuang misalnya yang diketahui gitu ya oleh penjajah, kemudian ikut ngantri gitu ya, ada 100 orang, 200 orang dan lain sebagainya. Mereka tidak akan segan-segan untuk meledakkan tempat tersebut sehingga akhirnya korban begitu banyak. Dan ini bukan hal yang pertama teman-teman. Di Gaza Tengah saat itu, di bundaran Kuwait, di Dawar Kuwaitiyah yang adanya di bagian selatan kota Gaza saat itu, pernah terjadi hal serupa. Korbannya itu kurang lebih sekitar Korbannya itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 orang pada saat itu. Banyak, korbannya cukup banyak. Nah,
Kemudian teman-teman sekalian, sekarang mereka mencoba mengulangi pola yang sama, dan coba kita lihat kan sempat terjadi demonstrasi untuk menghentikan perang di Khan Yunis, di Jabaliyah, di Beit Lahia, di Beit Hanun dan lain-lain sebagainya kan. Tujuannya apa? Penjajah gitu ya, bertujuan untuk membuat masyarakat dalam tanda kutip mengadili para pejuangnya. Kenapa kok bisa begitu? Pada saat terjadi pertukaran tawanan di bulan Januari 2025 kemarin, para pejuang itu kan memperlihatkan bahwa masyarakat itu berkerumun, berbondong-bondong gitu loh. Ya, berbondong-bondong di tengah-tengah pertukaran tawanan tersebut, para tentara itu berbaris dan masyarakat itu yel-yel gitu loh, menyambut, wah inilah pahlawan kami apa dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, penjajah tahu ini gitu loh. Waduh, ini kok para para penduduk malah seakan-akan mencintai para pejuang mereka gitu loh. Dan bahkan ini memang mencintai para pejuang gitu loh. Masyarakat Gaza itu memang mencintai para pejuang. Nah, disinilah para penjajah itu berpikir, ya udah, gimana caranya kita adu domba. Seakan-akan garis bawahnya begini, kalau kalian mau aman, jangan mendekati pejuang, atau kalian mau aman, jangan mendukung pejuang. Ya kan, tapi kalau kalian mendukung pejuang nih, kami tidak segan-segan untuk meledakkan kalian, dan kami tidak akan pandang bulu, baik itu laki-laki, perempuan, dan lain-lain sebagainya. Ini kondisi di Gaza yang terjadi pada hari ini, teman-teman. Nah, kemudian gimana nih perkembangan negosiasi gencatan senjata? Sebenarnya sudah mau deal, akan tetapi lagi-lagi ini Netanyahu dengan Donald Trump, ini dealnya nggak jelas. Ya, dealnya nggak jelas. Kemungkinan besar memang mereka merencanakan perang jangka panjang. Dan gini teman-teman sekalian, ini sebetulnya dengan atau tanpa kejadian penyergapan tanggal 7 Oktober 2023, para pejuang tetap akan menghancurkan Gaza. Para penjajah akan tetap menghancurkan Gaza. Buktinya gimana? Mereka punya arsenal yang cukup, mereka punya senjata yang cukup untuk meratakan Gaza, dan mereka sekarang sedang melakukan itu gitu loh. Ya kan? Contohnya begini, kalau kita lihat di Libanon, ya ketika para penjajah itu bukan menghabisi sih bahasanya ya, melemahkan gerakan Hizbullah, mereka menggunakan rudal-rudal presisi. Ya kan? Artinya ada drone meledakkan hanya satu lantai saja gitu loh dari sebuah gedung. Begitu juga ketika mereka meledakkan Teheran di Iran. Ketika mereka membunuh Baba Ismail yang ada di Teheran juga pada saat itu. Mereka menggunakan rudal-rudal presisi, dan mereka juga menggunakan rudal Hellfire yang artinya satu rudal hanya untuk satu orang saja. Mereka sanggup melakukan itu. Tapi di Gaza mereka tidak melakukan itu karena tujuannya hanya untuk meratakan Gaza saja, menghancurkan Gaza saja, dan membuat Gaza tidak layak huni. Itu tujuan mereka. Makanya rumah-rumahnya dihancurin. Coba deh, kalau teman-teman lihat rilis-rilis dari penjajah belakangan ini, bukan rilis ya, berita dari penjajah belakangan ini. Ngapain sih mereka? Mereka menghancurkan 20 rumah di mana? Mereka menghancurkan lagi 10 rumah di mana? Satu blok gitu dihancurkan. Jadi kayak seperti di perumahan gitu ya kan. Satu perumahan itu satu blok, itu rumahnya nempel-nempel semua kan. Nah, itu dihancurkan sehingga tersisa gurun atau tersisa puing-puing saja yang tidak bisa lagi dihuni. Tujuan mereka apa kira-kira? Agar masyarakat Gaza tidak lagi bisa tinggal di Gaza, sehingga mereka keluar dari tanah Gaza. Tujuan mereka tuh itu, teman-teman sekalian. Sehingga saat ini kita berpacu dengan waktu, kapan gencatan senjata bisa dilaksanakan, dan mereka tuh tarik ulur gitu loh. Dan masih ada nggak satu tempat yang tidak diratakan di Gaza? Masih banyak. Kurang lebih sekitar 90% Gaza itu sudah rata, artinya masih ada nih 10%. Di mana itu? Rata-rata di kawasan Deir al-Balah, ada juga sedikit di kawasan Gaza Utara tuh masih ada. Tapi kalau untuk Rafah ya, kemudian untuk Khan Yunis, itu semua sudah rata dengan tanah. Ini yang kemudian sama-sama kita sesalkan, karena negara-negara Islam di sekelilingnya tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan tekanan militer dan seterusnya. Ya. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian, tunggu update dan selanjutnya tentang Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.